Razia ponsel diduga jadi pemicu kerusuhan di lapas narkotika kelas 2 Muara Beliti. Polisi lumpuhkan pencuri motor dan barang milik warga negara Rusia di Palembang. Remaja putri 18 tahun jadi jemaah calon haji termuda dari embarkasi Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Kerusuhan sempat terjadi di lapas narkotika Muara Beliti Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis 8 Mei 2025 pagi. Insiden ini diduga dipicu razia yang dilakukan petugas lapas. Kericuhan mulai di lapas narkotika kelas 2B Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pecah sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga binaan berteriak melalui pengeras suara, menyuarakan ketidakpuasan dan merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani masa hukuman. Suasana pun memanas hingga para warga binaan sempat menguasai sejumlah blok lapas. Petugas gabungan dari Polsek Musirawas dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi. Sekitar 2 jam setelah kejadian, situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya memastikan seluruh warga binaan yang berjumlah 1.069 orang telah diamankan kembali ke dalam selnya. Masih sudah aman kondusif, untuk napi sudah bisa kita kendalikan dan sudah masuk ke sel masing-masing. Tinggal kita untuk merasakan konsolidasi antara LP, napi, kemudian antara personil kita semua. Jadi dapat dilaporkan tidak ada di sini penyanderaan terhadap pegawai LP. Ya. Jadi semuanya tidak ada penyanderaan. Kasus ini berawal dengan adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak lapas untuk penertiban. Hal itu sudah biasa dilakukan sehari-hari sehingga muncul keributan pada pukul 09.45. Dugaan sementara, kerusuhan terjadi akibat warga binaan tidak terima atas razia mendadak yang dilakukan malam sebelumnya. Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru membenarkan bahwa petugas menemukan 54 ponsel saat razia pada Rabu malam. Kita di Jalan Perbangau kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari seluruh kamar, kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar blok Bangau. Meski situasi telah kembali terkendali, polisi masih melakukan penjagaan ketat. Sementara kawasan sekitar lapas juga telah disterilisasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelarian seorang pencuri motor milik warga negara asing asal Rusia akhirnya terhenti. Pelaku ditangkap polisi Palembang setelah sebelumnya berusaha kabur dan melawan saat hendak ditangkap. Polisi pun melumpuhkan tersangka. Unit 2 Subdit Jatantres di Treskrimum Polda Sumsel menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik warga negara asing asal Rusia. Tersangka Galih Adrian, 33 tahun, warga Sungai Rebo, Banyuasin, dilumpuhkan karena melawan saat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Kasus ini bermula saat korban Konstantin Bazrov, 33 tahun, yang sedang melakukan perjalanan menuju Danau Toba, singgah untuk beristirahat di depan sebuah ruko di kota Palembang. Saat terbangun, ia mendapati sepeda motor Matic miliknya berikut kamera raib dibawa kabur pelaku. Penyelidikan mengarah pada Galih, yang diketahui merupakan otak di balik pencurian tersebut. Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari tersangka, polisi turut menyita kunci letter T. Dalam pemeriksaan, Galih mengaku telah melakukan pencurian di setidaknya 30 lokasi berbeda di Sumsel. Ini pelaku utama, satu lagi masih kita kejar. Ditembak yang kedua. Ya, tadi pada saat kita lakukan penangkapan,
pelaku ini melakukan perlawanan. Jadi pas kita ambil tindakan tegas yang terukur. Siap. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau pengakuan 30 yang sudah kita dapat laporan polisinya itu baru 8. Baru 8. Jadi masih kita cari lagi laporannya. Berarti masih pengembangan, Bang? Masih pengembangan. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi pas kau cocok ke di tempat seluruh. Masuknya yang paling cepat kan rata-rata. Iya kan ada tutup tuh. Ini laut buka tutup itu. Buka dulu. Aksi seorang pengendara motor yang berusaha menghindari razia lalu lintas di Palembang gagal total. Meski sempat meliuk-liuk melewati petugas di satu titik, ia akhirnya dihentikan polisi yang sudah siaga di lokasi lain. Seorang pengendara motor ini meliuk-liuk untuk menghindari polisi dari Satlantas Polrestabes Palembang yang menggelar razia di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Meski berhasil melewati beberapa polisi, namun aksi pengendara motor gagal setelah polisi lainnya yang menunggu di lokasi lain. Pengendara motor kemudian ditilang karena tidak menggunakan helm. Selain itu, seorang pengendara motor yang juga ditilang karena tidak menggunakan helm terlibat tarik-menarik dengan polisi. Pengendara tersebut enggan memberikan kunci motornya saat akan disita. Ya itu tadi, ya para pengendara yang tidak melengkapi kendaraan, ada spion, SIM, knalpot brong. Yang kedua melawan arus, ya melawan arus yang bisa mengakibatkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Nah, sementara ini hampir 40, roda 2, ya untuk roda 4 2, satu pemalsuan tanda nomor kendaraan, STNK tidak sesuai dengan plat yang ditempelkan. Nah itu sudah ada unsur ya tidak pidana karena pemalsuan. Sebanyak 40 kendaraan roda 2 dan 4 ditilang dalam razia tersebut karena tak dilengkapi dokumen dan melanggar aturan lalu lintas. Operasi Cipta Kondusif ini digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Operasi akan rutin digelar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejumlah Nissan di kompleks pemakaman pribadi di Palembang ditemukan dalam kondisi hancur. Diduga Nissan tersebut sengaja dirusak orang tak bertanggung jawab untuk mencuri besinya. Sejumlah Nissan makam di komplek pemakaman pribadi di Jalan Nekaswida, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang ditemukan dalam kondisi rusak parah. Kondisi ini mengejutkan pengelola makam. Sedikitnya 8 Nissan diketahui hancur. Diduga kerusakan terjadi akibat ulah orang tak bertanggung jawab yang sengaja menghancurkannya untuk mencuri besi. Sering terjadi kami peralingan ini, tapi kami tidak tahu kan. Takutnya kami jadi sasaran ya. Enggak tempat kita dewe yang kita jago pernah kejadian juga kehilangan. Pernah ini apa ini? Hilang. Sudah ngelapor kita kemarin Kak. Sempat ngelapor apa tidak? Tidak ngelapor. Cuma Tapi ngelapor tuan ini yang punya. Aksi pencurian besi Nissan ini disebut bukan yang pertama, namun kasus serupa sebelumnya tidak pernah dilaporkan para pemilik makam. Mendapat informasi tersebut, aparat Polsek Seberang Ulu 2 langsung mendatangi lokasi. Kita belum bisa memastikan karena makam ini punya pribadi orang, pribadi. Makanya ini dipagar. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan kayak pola TKP atau gimana, nggak bisa gitu. Nah, narasi yang di IG viral itu katanya besinya yang diambil itu hasil penyelidikan sementara? Belum ada laporan. Kita cuma datangi TKP ini, ternyata di sini makam ini punya pribadi. Hingga kini polisi belum dapat memastikan apakah kerusakan itu akibat pencurian karena belum ada laporan polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumsel membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak yang diduga diedarkan ke perusahaan BUMN. 2 sopir ditangkap saat tengah mengangkut BBM oplosan sebanyak 16.000 liter. Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel membongkar praktik pengoplosan bahan bakar minyak di Kecamatan Lembak, Muara Enim. 2 sopir masing-masing berinisial HW dan AJ ditangkap. HW ditangkap saat mengangkut BBM oplosan, sementara AJ ditangkap saat membawa truk tangki yang akan menuju lokasi penampungan.
Wakil Direktur Reskrimsus Polda Sumsel AKBP Listiono menjelaskan, para pelaku mencampur solar asli dengan minyak sulingan untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah perusahaan BBM di wilayah Muara Enim. Dari keduanya, polisi menyita 16.000 liter BBM oplosan, 1 unit truk tangki, dan sejumlah barang bukti lainnya. Jadi, modusnya tersangka ini merupakan dari pegawai PT Putra Sasabiran bersama tersangka AG setelah melakukan pengisian di depo. Kemudian tersangka HW ini menyerahkan kendaraan yang dikemudikan kepada tersangka AJ. Kemudian atas perintah HW, kendaraan yang dikemudikan oleh AJ singgah atau mampir ke sebuah gudang yang diduga sebagai tempat penyimpanan BBM ilegal. Kemudian tersangka melakukan barter dengan cara menurunkan BBM jenis BI solar B40 sebanyak 4 ton atau 4.000 liter, masing-masing longkang 2 ton. Kemudian ditukar dengan minyak hasil sulingan yang berada pada BBM ilegal tersebut sebanyak 4 ton atau 4.000 liter. Yang kami amankan ada 2, yaitu atas inisial HW dan juga AJ. Polisi masih menyelidiki kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan ini. 2 orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Pengungkapan kasus penanaman bibit ganja ini bermula saat anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu mengamankan seorang pria berinisial AS yang mengedarkan ganja. Dari pengembangan tersebut, kemudian polisi mengamankan pria berinisial AR yang merupakan pedagang buah di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Saat diamankan, petugas mendapati di halaman rumah pelaku sebanyak 15 bibit ganja yang sedang disemai di dalam polybag bersama beberapa paket ganja siap edar. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku AR mencoba menanam bibit ganja di halaman rumahnya untuk mencari tambahan selain berjualan buah. Barang bukti yang kita amankan 2 paket besar ganja, kemudian 15 semai. Ini ya, 15 penyemaian ganja. Ini sudah ada yang mulai bertunas, tumbuh. Ini sudah bisa tumbuh, sudah berkecambah. Ini sepertinya mau ditanam di sekitar rumah. Selain mengamankan 2 orang pelaku tersebut, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku lain yang juga mengedarkan ganja. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sejumlah remaja yang tergabung dalam kelompok gangster Bintang Terang tak berkutik saat diamankan tim Resmob Macan Gading di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Saat diamankan di waktu dini hari, kelompok gangster ini sedang asik duduk di pinggir jalan sembari membawa 1 buah celurit panjang. Diduga mereka akan melancarkan aksi tawuran terhadap kelompok gangster lain di lokasi tersebut. Mirisnya dari penangkapan itu, 5 orang merupakan anak di bawah umur yang berstatus pelajar SMP dan juga SMA. Usai diamankan, ke-6 anggota gangster ini langsung dibawa tim Resmob Macan Gading ke Mapolresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pengamanan pelaku tersebut ada berjumlah 6 orang yang kelima 5 orang masih 5 anak masih di bawah umur dan 1 sifatnya dewasa. Dan dari patroli tersebut juga kita mengamankan 3 buah sepeda motor bebek dan 1 buah jenis senjata tajam jenis celurit yang besar gitu. Jika terbukti atas kepemilikan senjata tajam tersebut,
Kelompok gangster itu akan dikenakan undang-undang darurat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Menurut Wakil Gubernur Bengkulu Mian, pabrik kelapa sawit di Bengkulu saat ini perlahan mulai mengikuti aturan pembelian tandan buah segar dari petani yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasca ketetapan harga pemerintah sebesar Rp3.140 per kilogram, pabrik sawit berangsur menaikkan harga hingga saat ini menyentuh Rp2.900 per kilogram. Meski belum menyentuh harga sesuai ketetapan, Mian mengklaim pabrik kelapa sawit di Bengkulu sudah mulai mengikuti aturan namun masih perlahan. Harga TBS itu kita berupaya untuk menyamakan dengan provinsi lain atas dasar HET yang ditetapkan oleh gubernur. Penetapan ini juga tidak bisa serta-merta, tapi mereka sudah komitmen dan menunjukkan dalam 3 minggu terakhir progresnya sangat bagus. Sudah naik Rp300 dari 2.500, 2.800, bahkan udah 2.900 lebih. Dirinya memastikan bahwa harga TBS akan terus naik dan merata di seluruh Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Perkelahian antar pedagang terjadi di pasar tradisional Langso Duo, Kota Jambi. Pelaku dan korban terlibat cekcok hingga mengakibatkan 1 orang mengalami luka tusuk dan meninggal dunia. Perkelahian ini dipicu saat korban menagih hutang kepada pelaku dengan kasar. Merasa emosi dan kesal, pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam. Saksi menyebutkan korban dan pelaku terlihat saling kejar di dalam pasar. Tidak lama kemudian terlihat kepala pelaku berdarah, diduga terkena lemparan batu dari korban. Pelaku yang dikejar tersulut emosi dan langsung melakukan penusukan ke korban menggunakan sajam. Akibatnya, nyawa korban tidak dapat tertolong. Mang Pempek nak balik. Benar lah Mang Pempek itu kan. Dagangan dia itu kan udah habis, nak balik kan. Mungkin ada orang nih kan, apa kan banyak siu-siu kan. Dagang lu mungkin dicegat. Oh. Tadi juga kan ribut. Yo, kami nampak dari jauh, dari situ yang darinya. Kayak mana kejadian itu pas dia kena begal loh. Kepaksa kita terjang. Kesana lah dia, ambil motornya. Woi, jangan lari kau, tanggung jawab kau bilang. Langsung ketakutan yo, lari. Tapi pincang mah dia tadi. Tukang pempek yang berdarah. Pempek berdarah. Yang pelakunya kena juga. Dia antara tukang pempek sama tukang sayur kan, Pak? Bukan, tukang sayur bukan. Jadi tukang apa? Tukang pempek cuman. Tukang pempek. Yo, yang pelakunya. Kalau korban? Ini kepala tukang pempek, yang pelakunya yang luka tusuk tadi itu penganggi tuh yang orang dalamnya yang korbannya. Orang korban juga yang korban lalu. Menurut pedagang di Pasar Langso Duo Jambi, penusukan itu saat korban menagih hutang ke pelaku dengan cara kasar. Pelaku yang tidak terima langsung melakukan penusukan terhadap korban. Berarti berlari sudah berdarah-darah gitu Bang ya? Sudah. Berapa orang tadi Bang? Berdua lah. Berdua ya? Pempek sekor. Sikatnya lagi? Hah? Yang satunya lagi? Orang tuh berdua ngejar tukang pempek satu. Dia bertiga. Pelakunya 2 orang. Nah, pelakunya 2 lah mungkin dia beribut 2 lawan 1. Jadi yang pempek ini kepalanya berdarah atau di mana Bang? Sudah ada luka dari ujung sana tuh. Di mana lukanya Bang? Di kepala. Iya. Kepalanya. Untuk itunya enggak tahu berarti Bang? Penyebabnya apa enggak? Tidak tahu gitu. Jamu pempek itu lama jualan di sini. Tidak tahu juga pempek itu. Saya kan tidak ada sini. Jauh saya kerja di luar. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Ya memang tadi saya baru dapat informasi, ya hari ini saya dengan Pak Kasat Reskrim ada kejadian perkelahian yang mengakibatkan adanya luka. Untuk sementara dalam tahap penyelidikannya untuk orang yang sekarang saat ini yang dikenal inisial A dengan tinggal di Pulau Pandan. Untuk sementara yang bersangkutan adalah korban. Tapi untuk perkaranya masih kita tahap penyelidikannya. Kondisi kena disabet dan yang bersangkutan sekarang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Pedagang Pak. Untuk korban sendiri sama pedagang? Kalau untuk masih dalam tahap penyelidikannya, teman-teman.
Kini polisi tengah melakukan penyelidikan motif penusukan yang menyebabkan kematian, serta melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Tim gabungan evakuasi ibu hamil terjebak banjir. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Jambi menyebabkan ratusan rumah warga di kota Jambi terendam banjir. Salah satunya di perumahan Hasanah Residen RT 4, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bahkan banjir sudah masuk ke dalam rumah warga mengakibatkan seorang ibu hamil terjebak banjir. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi turun ke lokasi melakukan evakuasi terhadap ibu hamil menggunakan perahu karet, langsung dibawa ke tempat yang lebih aman. Upaya pelayanan berpedoman pada Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis SPM suburusan kebakaran daerah kabupaten atau kota. Ya, pada hari ini khususnya cuaca hujan di Kota Jambi berdasarkan laporan BMKG, curah hujan intensitas sangat tinggi, di mana ada beberapa tempat yang mengalami kondisi banjir, dan kita mendapatkan laporan dari warga masyarakat di RT 4, Kelurahan Sungai Asam, di mana ada seorang ibu hamil yang membutuhkan evakuasi dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kita menurunkan personil evakuasi atau rescue berjumlah 6 orang yang di backup oleh TNI, Polri, Babinsa, Bamika Timas, dan pihak kelurahan. Alhamdulillah untuk evakuasi berjalan dengan lancar dan ibu hamil tersebut kita serahkan kepada pihak keluarga. Dan saat ini memang ada beberapa titik yang sudah mengalami penurunan, khususnya dalam kondisi banjir, karena sudah ada beberapa lokasi yang dilakukan normalisasi oleh pemerintah kota dan juga akan bekerjasama dengan pihak BWSS dan perairan termasuk juga provinsi untuk melakukan perbaikan normalisasi untuk khususnya drainase yang ada di Kota Jambi. Saat ini petugas selalu waspada dan siaga lantaran curah hujan yang mengguyur Kota Jambi cukup tinggi beberapa hari terakhir. Jumadi, Kompas TV Jambi. Sebanyak 28 orang tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung selama periode April 2025. Puluhan tersangka yang ditangkap ini merupakan bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Barang bukti yang diamankan dari seluruh tersangka diantaranya sabu-sabu seberat 21,49 gram, ganja 430,77 gram, pil ekstasi 1 butir, dan tembakau sintetis 0,36 gram. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan di antara tersangka terdapat seorang ibu rumah tangga berinisial S yang juga turut diamankan karena menjual narkoba jenis sabu-sabu di kediamannya dengan kedok membuka warung makan. Jadi modusnya masih yang lama, tapi ada yang menarik seperti misalnya pelakunya adalah ibu rumah tangga yang menjual barang kelontongan, buka warung, tapi di warung itu ada memang sengaja menjual narkoba. Jadi di samping menjual atau membuka warung tadi untuk menjual barang kelontongan, tapi ada juga narkoba yang dijual di sana. Dan mungkin berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya kalau ada yang karena punya hubungan dengan pemakai atau pengedar sehingga kemudian membantu mengedarkan. Kalau ini memang sengaja menjualkan. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. لبيك
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. 5 kloter jemaah calon haji dari embarkasi Palembang telah diberangkatkan ke Tanah Suci hingga Kamis 8 Mei 2025. Namun sejumlah barang yang dilarang masih saja ditemukan meski sudah berulang kali diinformasikan. Total sebanyak 1.845 jemaah calon haji dari 5 kelompok terbang sudah diberangkatkan dari embarkasi Palembang. Terbaru 368 jemaah dari kloter 5 lepas landas pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 11.40 menuju Arab Saudi. Meski panitia pelaksana ibadah haji Sumatera Selatan telah memberikan imbauan sejak dari daerah asal jemaah, masih banyak ditemukan barang-barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Temuan itu seperti alat masak, benda berbahan gas, hingga cairan dalam jumlah berlebih yang membahayakan keselamatan penerbangan. Sebenarnya sudah dari sejak kabupaten kota kita sudah mengingatkan jemaah haji tentang barang-barang apa saja yang boleh dibawa ke kabin pesawat terutamanya. Kalau untuk ke bagasi, alhamdulillah sampai kloter 4 kemarin dan juga ini kloter 5 tidak ada kendala. Bagasi aman semua, kita aman semua. Dari pihak Saudi sudah menyampaikan kepada kita untuk bagasi aman. Nah, tapi memang untuk barang-barang yang dibawa ke kabin, setiap kloter masih kita lihat, masih kita jumpai jemaah haji yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa ke kabin, seperti bunting, ya, kemudian silet, pisau atau cairan yang melebihi 100 ml. Sementara itu, kloter 6 asal Bangka Belitung dijadwalkan masuk asrama haji Pangkal Pinang pada Kamis 8 Mei 2025 pukul 16 dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat 9 Mei 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Panitia haji kembali mengingatkan agar jemaah mematuhi aturan barang bawaan demi kelancaran dan keselamatan penerbangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, proses pemberangkatan jemaah calon haji dari embarkasi Palembang terus berjalan. Hingga Rabu 7 Mei 2025, 1.477 jemaah termasuk 16 petugas dari 4 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Meski secara umum berjalan lancar, hingga saat ini ada 3 jemaah yang gagal berangkat. Dari 4 kelompok terbang yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 3 jemaah calon haji embarkasi Palembang gagal berangkat. 1 jemaah berasal dari Musi Banyuasin di kloter 2, sementara 2 lainnya dari kloter 4 asal kota Palembang. JCH asal Musi Banyuasin batal berangkat akibat mengalami kecelakaan sebelum tiba di asrama haji. Sementara itu, 1 jemaah Palembang bersama pendampingnya harus dilarikan ke RSUD Siti Fatimah lantaran mengalami sesak napas. Untuk total jemaah yang diberangkatkan embarkasi Palembang sampai tadi pagi sampai kloter 4 itu ada 1.477 jemaah, itu termasuk di dalamnya itu 16 petugas kloter. Jadi ada 3 sampai saat ini. Berarti 3 yang belum diberangkatkan oleh ya, ada 3 yang belum diberangkatkan. Masih menunggu ya 2. Masih menunggu baik yang asal Muba maupun yang asal kota Palembang. Sepertinya kalau untuk mengganti nggak sempat lagi ya, karena harus mengurus administrasi paspor, visa gitu kan, itu butuh waktu yang cukup lama. Gitu. Berarti kemungkinan kalau tidak berangkat di tahun ini langsung tahun depan, Pak? Ya, kemungkinan akan berangkatkan di tahun depan. Kalau memang ternyata sampai pemberangkatan terakhir itu belum sembuh ya, belum dinyatakan layak terbang. Panitia penyelenggara ibadah haji Sumatera Selatan masih menunggu perkembangan kondisi ketiga jemaah tersebut. Jika dinyatakan layak terbang, mereka akan diberangkatkan bersama kloter berikutnya. Untuk hasil pemeriksaan sekarang dalam proses pengawasan dokter di Rumah Sakit Siti Fatimah. Untuk diagnosa lengkapnya, jelasnya itu masih belum diketahui ya, karena dalam proses. Nah, untuk keberangkatan ini nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Apabila nanti Pak Najamuddin kondisinya 1 dalam 2 hari ini, beliau dalam kondisi yang sehat, ya tidak sesak lagi, itu nanti kita akan laporkan kepada Ketua PPIH, nanti akan tergantung slot yang ada. Untuk kondisi di Tanah Suci, kami mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah dari kloter 1 sampai dengan 3, alhamdulillah semua jemaah kita dalam kondisi yang sehat. Ya. Untuk resiko penyakitnya yang sudah di Tanah Suci ada nggak?
Untuk yang di Tanah Suci belum ada laporan kepada kami ya. Jadi memang saat ini suhu di Tanah Suci itu 36 derajat Celcius. Nah, ada beberapa jemaah yang dari embarkasi lain itu memang ada yang memang terkena gagal jantung dan sebagainya. Tertinggi itu ya masih didominasi dengan penyakit hiperkolesterol ya, dan penyakit hipertensi, diabetes. Nah, itu penyakit dan penyakit usia di atas 60 tahun, orang tua ya. Sementara itu, jemaah yang telah tiba di Tanah Suci dilakukan dalam kondisi sehat. Adapun faktor risiko kesehatan tertinggi di antara jemaah embarkasi Palembang adalah hiperkolesterol, hipertensi, dan obesitas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang remaja putri 18 tahun menjadi jemaah calon haji termuda dari embarkasi Palembang tahun ini. Di balik keberangkatannya ke Tanah Suci, tersimpan doa dan kisah haru untuk sang ayah yang telah tiada. Khairunisa Az-Zahra Ihtison, remaja asal kota Palembang yang akrab disapa Caca ini, tergabung dalam kloter 5 rombongan 6 dari KBH Siti Khadijah Palembang. Ia berangkat menunaikan rukun Islam kelima menggantikan sang ayah yang wafat pada April tahun lalu karena sakit. Ia baru mengurus pelimpahan porsi haji pada Juni 2024. Persiapannya sangat singkat, sehingga dia belajar mandiri dan juga bimbingan ibunya. Baru lulus dari bangku SMA, Caca tak hanya melanjutkan niat ayahnya, tapi juga membawa tanggung jawab besar sebagai pendamping neneknya yang kini berusia 67 tahun dan masuk kategori lanjut usia. Ia juga berangkat bersama ibu serta kakeknya. Menggantikan papa, awalnya itu porsi papa sama mama, tapi karena papa sudah berpulang tahun lalu, jadi digantikan sama mama Caca. Waktu itu daftarnya tahun berapa? 2012, Mbak. Oh, papa 2012? Iya, sama mama. Sama sekeluarga papa. Oh. Paling umum kayak manasik, setelah itu kayak latihan tawaf gitu. Cacanya 18 tahun nih kuliah atau baru tamat? Baru tamat, insya Allah nanti pengumuman tanggal 8. Oh, itu ambil kuliah di mana aja? Di Unsri, Oh, Unsri, jurusan apa? FK. Ada nggak doa yang ingin dipanjatkan di saat di Arab Saudi itu? Semoga papa di sana bisa masuk surga. Awalnya kan sempat ragu kan, sebenarnya kan harusnya kakak saya, karena kakak saya berhalangan untuk menggantikan papa karena kuliah, jadi Caca yang menggantikan papa. Caca berapa bersaudara ya? 2. Oh, cuma 2 bersaudara. Keberangkatan Caca ke Tanah Suci bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tapi juga mempersembahkan doa paling tulus untuk almarhum ayah tercinta. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. لبيك Suasana hangat terasa saat Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menggelar forum diskusi bersama Serikat Pekerja dan Buruh. Lewat FGD dan komunikasi interaktif ini, Disnaker membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan keluhan pekerja di Palembang. Tapi yang paling penting bagi kita tidak memperoleh efisiensi. Dalam semangat memperingati Hari Buruh Nasional dan Internasional 2025, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang menggelar forum grup discussion dan komunikasi interaktif bersama Serikat Pekerja dan Buruh. Suasana dialog berlangsung terbuka dan hangat, menjadi ruang bagi pekerja menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Kepala Disnaker Kota Palembang menjelaskan forum ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi buruh dan pekerja di lapangan. Melalui diskusi seperti ini, Disnaker berharap dapat menjaring masukan yang berguna dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran. Persoalan dan juga pengangguran ini sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita mencoba, bahasanya ialah kita melakukan pendekatan langsung ke program kontingi di sekolah-sekolah. Bagaimana mereka mempersiapkan tenaga kerja terampil. Kita juga mencoba melakukan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan pemerintah.
dengan kawan-kawan BPJS dan kawan-kawan BPMI, BP3MI, peluang kerja baik yang di dalam negeri maupun luar negeri. Disnaker juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data 2024, jumlah pengangguran di Kota Palembang tercatat mencapai 55.000 orang. Untuk mengatasi hal ini, Disnaker berkomitmen mengoptimalkan pelatihan vokasi bagi anak muda serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Di sisi lain, perlindungan pekerja khususnya di sektor informal juga menjadi perhatian. BPJS Ketenagakerjaan menilai penting bagi negara hadir memberi jaminan sosial pada mereka yang bekerja tanpa perlindungan formal. Ya kan, itu tidak ada, dia harus mandiri, makanya perlu kehadiran negara di sini atau pemerintah. Bagaimana tadi bisa jadi dengan bantuan CSR dari perusahaan, bisa juga dengan bantuan dari wali kota ya kan, dengan tenaga kerja rentan ataupun sendiri datang, ya kan. Tapi memang tugas bersama lah untuk pelindungan. Sepanjang awal 2025, Disnaker Kota Palembang juga telah menangani 30 kasus penahanan ijazah perusahaan terhadap karyawannya. Sebagian kasus telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses. Melalui forum seperti ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan, demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga, saudara. Asosiasi Kota PSSI Palembang membagikan puluhan bola kepada sejumlah sekolah sepak bola di Kota Palembang. Bantuan ini diharapkan dapat memotivasi para pesepak bola muda untuk semakin giat berlatih dan mengembangkan bakat mereka. Asosiasi Kota PSSI Palembang memberikan bantuan alat penunjang latihan berupa bola ke 14 sekolah sepak bola yang berafiliasi di bawah naungannya. Sebanyak 50 bola dibagikan pada tahap awal ini dan rencananya akan terus diberikan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Program ini untuk menjawab kebutuhan serta keluhan yang kerap disampaikan para pelatih dan pemain muda di Palembang. Mungkin ada yang bilang, sarana kami kurang, prasarana kami kurang. Mungkin langkah awal ASKOT ini kita yang sesimpel baru bisa memberikan bola yang digunakan untuk mereka berlatih sehari-hari. Inisiatif ini disambut baik para pesepak bola muda. Mereka berharap ASKOT terus konsisten memberikan dukungan demi kemajuan sepak bola usia dini di kota ini. Emang kurang bola. Biasanya patungan dari uang kas biasanya. Perasaan saya sangat senang karena bisa membantu untuk latihan ke depannya, untuk memperbanyak bola latihan di sini. ASKOT PSSI Palembang berharap dari dukungan ini akan lahir lebih banyak lagi pesepak bola muda berbakat dan berprestasi dari Palembang di masa depan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Kericuhan mulai di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, pecah sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga binaan berteriak melalui pengeras suara, menyuarakan ketidakpuasan dan merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani masa hukuman. Suasana pun memanas hingga para warga binaan sempat menguasai sejumlah blok lapas. Petugas gabungan dari Polsek Musirawas dan TNI langsung diterjunkan ke lokasi. Sekitar 2 jam setelah kejadian, situasi berhasil dikendalikan. Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya memastikan seluruh warga binaan yang berjumlah 1.069 orang telah diamankan kembali ke dalam selnya. Masih sudah aman kondusif, untuk napi sudah bisa kita kendalikan dan sudah masuk ke sel masing-masing. Tinggal kita untuk melaksanakan konsolidasi antara LP, napi, kemudian antara personil kita semua. Jadi dapat dilaporkan tidak ada di sini penyanderaan terhadap pegawai LP. Ya. Jadi semuanya tidak ada penyanderaan. Kasus ini berawal dengan adanya razia rutin
akan dilaksanakan oleh pihak lapas untuk penertiban. Hal itu sudah biasa dilakukan sehari-hari sehingga muncul keributan pada pukul 09.45. Dugaan sementara, kerusuhan terjadi akibat warga binaan tidak terima atas razia mendadak yang dilakukan malam sebelumnya. Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru membenarkan bahwa petugas menemukan 54 ponsel saat razia pada Rabu malam. Kita di Jalan Perbangau kita dapatkan handphone sebanyak 54 buah dari seluruh kamar, kecuali minus kamar sel yang tidak kita razia dan kamar Blok Bangau. Meski situasi telah kembali terkendali, polisi masih melakukan penjagaan ketat. Sementara kawasan sekitar lapas juga telah disterilisasi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit 2 Subdit Jatantres di Treskrimum Polda Sumsel menangkap pelaku pencurian sepeda motor milik warga negara asing asal Rusia. Tersangka Galih Adrian, 33 tahun, warga Sungai Rebo, Banyuasin, dilumpuhkan karena melawan saat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Kasus ini bermula saat korban Konstantin Bazrov, 33 tahun, yang sedang melakukan perjalanan menuju Danau Toba, singgah untuk beristirahat di depan sebuah ruko di kota Palembang. Saat terbangun, ia mendapati sepeda motor Matic miliknya berikut kamera raib dibawa kabur pelaku. Penyelidikan mengarah pada Galih, yang diketahui merupakan otak di balik pencurian tersebut. Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari tersangka, polisi turut menyita kunci letter T. Dalam pemeriksaan, Galih mengaku telah melakukan pencurian di setidaknya 30 lokasi berbeda di Sumsel. Ini pelaku utama, satu lagi masih kita kejar. Ditembak yang kedua. Ya, tadi pada saat kita lakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan. Jadi pas kita ambil tindakan tegas yang terukur. Siap. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau pengakuan 30, yang sudah kita dapat laporan polisinya itu baru 8. Baru 8. Jadi masih kita cari lagi laporannya. Berarti masih pengembangan, Bang? Masih pengembangan. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi ponsel kau cocok ke di tempat seluruh. Masuknya yang paling cepat kan rata-rata. Iya kan ada tutup tuh. Ini lah untuk buka tutup itu. Oh, buka dulu, bukan langsung nyuci. Khairunisa Az-Zahra Ihtison, remaja asal kota Palembang yang akrab disapa Caca ini, tergabung dalam kloter 5, rombongan 6 dari KBH Siti Khadijah Palembang. Ia berangkat menunaikan rukun Islam kelima menggantikan sang ayah yang wafat pada April tahun lalu karena sakit. Ia baru mengurus pelimpahan porsi haji pada Juni 2024. Persiapannya sangat singkat, sehingga dia belajar mandiri dan juga bimbingan ibunya. Baru lulus dari bangku SMA, Caca tak hanya melanjutkan niat ayahnya, tapi juga membawa tanggung jawab besar sebagai pendamping neneknya yang kini berusia 67 tahun dan masuk kategori lanjut usia. Ia juga berangkat bersama ibu serta kakeknya. Menggantikan papa, awalnya itu porsi papa sama mama, tapi karena papa sudah berpulang tahun lalu, jadi digantikan sama mama Caca. Waktu itu daftarnya tahun berapa? 2012, Mbak. Oh, papa 2012? Iya, sama mama. Sama sekali gua mau apa. Oh. Paling kayak manasik, setelah itu kayak latihan tawaf gitu. Cacanya 18 tahun nih kuliah atau baru tamat? Baru tamat, insya Allah nanti pengumuman tanggal 8. Oh, itu ambil kuliah di mana aja? Di Unsri. Oh, Unsri, jurusan apa? FK. Ada nggak doa yang ingin dipanjatkan di saat di Arab Saudi itu? Semoga papa di sana bisa masuk surga. Awalnya kan sempat ragu kan, sebenarnya kan harusnya kakak saya, karena kakak saya berhalangan untuk menggantikan papa karena kuliah, jadi Caca yang menggantikan papa. Caca berapa bersaudara? 2. Oh, cuma 2 bersaudara. Ya, Caca ya. Keberangkatan Caca ke Tanah Suci bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tapi juga mempersembahkan doa paling tulus untuk almarhum ayah tercinta. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari
mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Zelviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.